To Generator. Mantap nih. Gimana nih semua kabarnya sobat Genme? Baik pastinya kan. Baik ya, aku Iya harap dong. semuanya baik semua ya. Amin. Gimana nih kabar Kak Cika dan Kak Malsi? Gue puji Tuhan baik, selalu baik. Puji Masih Tuhan. gimana kabarnya? Kalau aku puji Tuhan baik sekali. Puji Tuhan. Tuhan, semuanya baik-baik. Ivana berarti. gimana kabarnya? Oh, puji Tuhan baik, selalu baik. Oh gitu. Oke, baiklah. Kok kayak gak percaya gitu? Kenapa ya? Oke, lanjut. Oke, kali ini kita udah masuk ke episode kedua. Nah, biar yang kalian lihat nih sekarang nih. Kalau minggu lalu kan episode sebelumnya itu cowok-cowok semua. Nah, episode kedua kali ini spesial nih, ciwi-ciwi. Cewek-cewek cantik. Oh, Ciwi-ciwi tentunya cantik dong. ya, ciwi-ciwi cantik nih, kayak kita. Jangan terpesona duluan nih. Kita gue aja. Jangan Oke. terpesona duluan nih. Oke. Kita mungkin perkenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang. Udah kenal? Belum Udah tentu belum saya. Ya. Malsi banget ini. Waduh, jangan dong. Jangan bawa-bawa nama orang ya. Oke, jadi nama aku Ivana, kalian bisa panggil aku Ivana. Pelayanan aku di komunitas ini, di Kairos Youth Community itu aku WL, singer, dua syafaat, ya gitu. Semuanya multi talent. Multi talent nih, multi talent, multi talent. Mungkin Kak Cika bisa perkenalkan. Ya, nama gue Jessica, biasa dipanggil Cika atau Kak Cika. Pelayanan juga ya sama WL, singer, pendoa syafaat, kadang pimpin sharing, semuanya. Multi Gitu. talent juga. Talent juga. Multi talent, Kayaknya semuanya ya. Multi Semuanya talent ada di dia semua ya. Coba yang lebih multi talent. Kayaknya dia lebih. Aduh, jangan dong. Oke, perkenalkan nama saya. Salah. Nama aku Franskilia Malsi Manggala, bisa dipanggil Malsi. Terus pelayan di youth juga sebagai WL, singer sama semuanya deh. Ya, Semuanya. Kita multi talent nih Cuma guys. kita doang gitu ya. masih ada di belakang layar kita masih banyak. Kita para multi talent nih. Oke, di episode pertama kemarin kita udah bahas tentang home. Nah, di episode kedua kali ini kita mau bahas tentang broken atau kekecewaan. Mungkin sebagian besar anak muda zaman sekarang itu udah ngalamin yang namanya kekecewaan, kecewa gitu. Apalagi yang namanya kekecewaan tuh udah jadi problematika gitu di kalangan anak muda. Mungkin sobat Genmed juga sekarang ada yang lagi ngalamin yang namanya kecewa, baik itu di keluarga, di pertemanan, di percintaan, mungkin kecewa sama pacarnya, atau di dalam komunitas juga, atau di dalam komunitas tuh kayak komunitas rohani, atau di komunitas yang kalian sedang ada dalam komunitas tersebut. Nah, kalau ngomongin soal kekecewaan, aku mau nanya nih sama Kak Cika sama Kak Malsi, gimana sih pandangan kalian tentang kekecewaan tuh? Kalau dengar kata kekecewaan tuh apa sih gitu? Mungkin dari Kak Malsi dulu. Oke, menurut aku kecewa itu apa sih? Mungkin lebih ke semacam kayak perasaan kita kayak lebih benar-benar kecewa, lagi di posisi benar-benar nggak percaya diri, posisi benar-benar kayak ngelukain hati kita benar-benar kayak dalam banget gak sih? Kayak bikin Kayak sakit hati gitu ya. waduh. Iya, sakit hati. lebih ke diri kita sih, lebih kayak sakit banget. Kayak nggak mau percaya Dimana banget, sakit banget ya nggak sih? Tapi nggak sampai iris-iris tangan ya. Belum kayaknya belum. Ya mungkin itu sih menurut. Mungkin kekecewaan menurut Kak Malsi itu sakit hati, Sakit sama hati, dengan betul. sakit hati gitu. Kalau menurut Kak Cika gimana nih? Kayaknya lebih dalam. Kalau nih. menurut gue, kalau menurut gue yang sering dikecewakan ya. Ya, sering banget nih makin kayaknya. dalam Enggak makin kita kulik kayaknya. Kalau menurut gue kecewaan itu adalah perasaan di mana kita nggak mendapatkan sesuatu yang udah kita harapkan, yang udah kita ekspektasikan gitu. oke. Jadi nggak mendapatkan sesuatu hal itu. Ya, berarti nggak sesuai sama ekspektasi kita, nggak sesuai sama harapan kita. Kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan gitu. Ya. Kita pengen tahu juga nih dari host kita nih. Kayaknya lebih dalam Nggak nih. mau kalah ya Bu, biar Kita dia jangan mikir. kalah juga dong. Kayaknya dia mau aku mikir gitu. Nanya Aduh. doang. Oke. Ayo. Kalau menurut aku sendiri kekecewaan itu sebenarnya sama sih, kayak nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Kita kecewa. Ya itu pokoknya nggak sesuai sama
ekspektasi kita misalkan sesuai yang kita inginkan. iya sesuai yang kita inginkan. Misalkan aku pengen ini tapi Nggak nggak sesuai, tercapai, ya. ya itu yang namanya kecewa gitu kalau Betul. menurut aku. Oke, kalau ngomongin soal kekecewaan nih, kenapa sih kita itu bisa ngerasa kecewa? Kenapa sih kita bisa kecewa? Mungkin dari Kak Cika dulu kali ya. Oke, kenapa kita bisa merasa kecewa? Karena kita namanya juga merasa kecewa, berarti kita punya perasaan. Kenapa kita punya perasaan? Karena kita manusia biasa. Iya. Oke. Ada Jadi, lagunya kayaknya tuh. apaan lagunya? Ini lagunya nih. Langsung mikir. Jangan Aku mikir-mikir. memang manusia Ya. biasa gitu. Ini nggak pernah dengerin lagu nih. Kak. Udah dengerin lagu. Kita dengerinnya Firman. Waduh, kalah dong. Aduh. Waduh, lebih dahsyat lagi nih. Apa nama tadi apa? Aduh, lupa kan. Masih sih. Kenapa sih kita bisa kecewa? Ya tadi yang gue bilang karena kita tuh manusia dan kita punya perasaan. Ya. Dan yang tadi gue bilang juga karena mungkin kita ngeset sesuatu ekspektasi harapan itu tuh terlalu tinggi. Ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, nggak masalah kita mau ngeset harapan kita karena emang kita tuh kalau ngeset sesuatu goals harapan ekspektasi itu tuh harus setinggi tingginya karena itu tuh yang bisa memicu kita untuk kita semangat untuk mencapai hal itu kan sebenarnya. Tapi kadang kita nggak mempersiapkan yang harus kita persiapkan apa sih hati kita gitu. Jadi ketika kita nggak mendapatkan hal itu kita bisa jadi kecewa gitu. Jadi kenapa kita bisa jadi kecewa? Karena kita hanya fokus sama ekspektasi kita, fokus sama harapan kita, tapi kita cuman siapin apa yang mau kita tuju nih, ekspektasi kita, harapan kita, tapi kita nggak siapin hati kita untuk terima apapun yang iya, terjadi betul. nantinya gitu. Bener banget. Jadi kita cuman fokus sama ekspektasi kita, apa yang kita mau gitu, tapi kita nggak nyiapin hati kita. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya tidak sesuai sama apa yang kita mau, ya kita ya kecewa gitu karena nggak sesuai sama apa yang kita mau. Ya. Gimana nih kalau menurut Kamal sih? Kenapa sih kita bisa kecewa? Kalau menurut aku, kenapa kita bisa kecewa? Mungkin dari hal-hal yang seperti aku pengen ini, pengen itu, tapi nggak sesuai sama harapan kita. Itu yang membuat hati kita semakin kayak benar-benar sakit, benar-benar kecewa. Seakan-akan kita nggak mau terima keadaan apapun yang terjadi dalam diri kita itu benar-benar nggak mau nerima gitu. Ya, gitu Betul, berarti menurut aku. kalau kenapa kita bisa kecewa, kita nggak bisa nerima, kita nggak bisa keadaan, nerima iya. keadaan, nggak bisa Iya, nerima diri kita sendiri gitu. Ya, malah nyalahin diri kita sendiri, Iya, bahkan malah. orang juga, Jatuhnya bahkan Tuhan jadi- dibawa-bawa pun itu. Ya, jatuh Iya, jadi nggak berdamai sama Iya, diri berdamai. sendiri. Iya, nggak berdamai sama diri sendiri. Bahkan sama Tuhan pun kita bisa Iya, kecewa loh ya. betul. Iya, kalau kita nggak kenal pribadinya. Iya, Nah, betul. iya, betul. Karena banyak nih buat zaman-zaman sekarang anak-anak muda tuh yang nyalahin Tuhan karena Iya, kehidupannya betul. seperti ini, ngeluh sama Tuhan. Kenapa sih hidup gue tuh gini banget ya Tuhan? Nyalahin Tuhan gitu. Iya, Seolah-olah Tuhan yang bikin hidup mereka terpuruk gitu. Iya, padahal ketika mereka menjalani itu mereka juga nggak sedikit juga orang yang nggak inget Tuhan gitu. Iya, Jadi, betul. jadi pas Iya, benar, ngelakuin itu benar. nggak inget Tuhan, tapi pas gagal lu baru nyalahin Tuhan. Ah, iya, Banyak kan benar. kayak gitu Pada kan. saat susah ya, Iya. susah baru Pada saat ingat susah. Tuhan. Iya. Kalau senangnya nggak ingat Tuhan. Iya, ya itu benar, pengalaman kita masa lalu ya. Iya. masa lalu. Sampai sekarang. Masa lalu. Oke. Kalau buat Kak Cika dan Kamal sini, ada nggak sih pengalaman kalian mungkin dikecewakan di keluarga atau di pertemanan atau di komunitas atau bahkan kalian sendiri yang mengecewakan sesuatu gitu? Mungkin dari Kak Cika dulu kali ya. Oke. Pengalaman dikecewakan. Pasti kita banyak nih. banyak nih kayaknya nih. Kayaknya banyak nih. Kayaknya nggak cukup 30 menit nih kalau diceritain. Ya maksudnya kalau misalnya ngomongin kekecewaan, kita semua pasti pernah dikecewakan Iya. atau secara nggak sadar kita jadi orang yang mengecewakan Iya, buat orang betul, lain betul. gitu. Nah kalau misalnya masalah dikecewakan adalah gue nggak munafik, gue pernah merasa kayak gitu kan, pernah merasa kecewakan, tapi Siapa nih? nggak perlu lah ya Ada. Siapa nih? diceritakan, dibilang nggak bisa 30 menit ini. Nggak bisa. Kayaknya butuh episode 3 nih. Iya bisa 3, 4, 5 terus nggak pernah berhenti itu kayaknya. Nggak lah, pokoknya intinya yaitu untuk jadi pembelajaran aja. Dan masalah untuk pengalaman mengecewakan juga mungkin yang gue sadarin maupun nggak gue sadarin, gue juga pernah mengecewakan orang karena kan setiap orang itu punya standar yang beda-beda, setiap orang itu Iya. punya ekspektasi yang berbeda-beda. Mungkin gue udah ngelakuin hal yang baik tapi
oh ternyata orang nggak suka, orang itu kecewa, padahal gue nggak maksud ngecewain Iya, gitu. benar-benar. Jadi maksudnya dikecewakan dan mengecewakan itu udah kayak bagian dari hidup nggak sih, kita udah pasti Iya, ngalamin udah pasti gitu. banget sih, udah pasti Tapi banget. untuk pengalaman lebih dalam lagi, kayaknya Malsi lebih berpengalaman Wah, dalam kayaknya dikecewakan. Berpengalaman Enggak kayaknya Kak Malsi. Coba Kak Malsi, coba pernah nggak sih? Hal-hal yang mengecewakan ya, mungkin lebih ke apa yang kita nggak kita yang seperti tadi aku bilang, apa yang nggak kita mau, kecewa sama diri, apa yang nggak pernah kita capai, sesuatu yang nggak kita capai, itu justru itu yang bikin kita kayak down sendiri, kayak benar-benar ya seperti tadi aku bilang, sakit, kecewa, terus patah hati, tapi bukan patah hati tentang inilah ya, jangan apa, tentang pasangan yo. gitu. Ini Ya nggak tentang apa-apa diri. kalau tentang pasangan juga, Nggak kalau apa-apa punya juga sih, cerita. bisa Enggak. nih cerita nih. Iya. Sobat-sobat Genmet pada dengerin aja, dengerin. Jangan. Ya, pengalaman lo dong, pengalaman. Iya, pengalaman yang pernah ada. nggak lu dikecewakan atau mengecewakan? Lebih ke kalau di pertemanan sih enggak, hubungan juga enggak terlalu kecewa-kecewa banget sih. Karena Oh, kayaknya lo nggak pernah kecewa dalam hidup ya. Pokoknya suci banget. Aduh, lo paling enggak suci juga. cuy. Cuma itu sih kayak lebih ke yang tadi aku bilang, Tapi kalau buat pengalaman kecewa gitu pernah nggak sih? pengalaman kecewa ya Sama belum sesuatu? berdamai sama diri sendiri sih sebelumnya Oh, iya. dalam keluarga juga belum berdamai kayak gitu. Dan tapi kalau kita lihat ke belakang itu kita boleh melihat, kayak aku rasain kayak tuntunan Tuhan, kayak kebaikan Tuhan boleh aku alami, boleh aku lewati juga. Itu menjadi pelajaran buat diri aku sendiri untuk lebih ke jangan menyerah, kayak jangan lebih ke harus tetap kuat mengatasi Iya. semuanya. Udah pulih sebagai- lah ya. Ya pulih gitu. Pokoknya apa yang terjadi di masa lalu, kecewaan di masa lalu itu menguatkan yang Iya. sekarang ya, menguatkan sekarang gitu, belajar dari masa lalu gitu untuk berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri. Karena tadi Kak Malsi juga bilang kan pernah kecewa sama diri sendiri kan, mungkin nggak sesuai Iya, gitu. sesuai sama apa yang kita inginkan. Iya gitu kan. Jadi Kak Malsi bisa belajar dari apa yang udah terjadi di masa lalu untuk bisa menguatkannya sekarang gitu. Udah kuat belum? Udah udah deh. Kuat banget Udah ya. strong ya. kuat banget malahan. Udah kebal nih kayaknya nih. Jangan gitu dong. Oke. Kalau tadi kita udah ngomongin kenapa orang bisa kecewa, kenapa kita bisa kecewa di keluarga, di komunitas, atau di hubungan pertemanan, menurut Kak Malsi dan Kak Cika nih, gimana sih cara menjaga diri kita itu untuk gak gampang kecewa? Coba dari Kak Malsi dulu mungkin kali ya. Yang nggak gampang kecewa ya, mungkin lebih ke hati kita sih. Kita harus benar-benar berdamai sama diri kita. Apa yang pernah kita alami itu kita harus lihat ke belakang lagi. Itu hal-hal yang merupakan pelajaran buat kita juga. Sesuatu Iya, yang betul. yang kita alami itu menjadi pelajaran buat kita. Kita semakin jangan mengeluh juga, yang seperti tadi aku bilang, jangan putus asa juga, karena itu merupakan suatu hal yang membawa dampak buat kedepannya. Kalau kita semakin mengeluh itu nggak bakalan jadi dampak gitu. Bahkan itu bakalan terbawa-bawa terus gitu mungkin. Betul. Bisa Jadi merembet ke yang lainnya Iya. gitu Iya, ya. Iya, kayak seperti ini. apa nih? Apa? Apa nih? Oh, jadi berarti menurut Kamal sih menjaga diri kita untuk gak gampang kecewa itu berdamai Ya, dengan ikhlas diri. juga bisa, ikhlas, ikhlas. bisa ikhlas. Jangan mengeluh, jangan putus asa gitu. Pokoknya jangan sampai jangan terus-terusan ngerasa kecewa lah gitu. Pokoknya harus harus menerima, Iya. ikhlas, menerima masa lalu dan jadikan masa lalu kita itu sebagai pelajaran Iya, untuk betul. kita gimana ke depannya gitu. Kalau menurut Kak Cika gimana nih? Oke, menurut gue cara menjaga diri kita dari kecewaan, yang pertama kita ketika kita menaruh ekspektasi, ketika kita menaruh harapan, itu bagus. Yang gue udah singgung ya, udah beberapa kali singgung kalau misalnya justru kita harus taruh ekspektasi setinggi-tingginya, mimpi setinggi-tingginya, supaya ada yang mendorong kita, memicu kita untuk kita capai apa yang kita mau gitu. Kalau misalnya kita nggak punya ekspektasi tinggi, ayo udahlah apa adanya aja lah, ya udah lu jadinya nggak punya semangat untuk mencapai itu kan gitu. Iya, Jadi sebenarnya benar-benar. ekspektasi yang tinggi itu tuh bagus juga, penting juga secara positif. Iya, secara positif gitu, in a good way ya, lu punya ekspektasi yang tinggi. Nah, tapi kadang kita tuh cuman fokus sama apa yang mau kita capai doang nih, ekspektasinya aja, tapi kita nggak fokus
tapi kita nggak fokus dan kita nggak siapin hati kita ketika kita nggak mendapatkan hal itu. Iya, benar Kenapa? Karena kita itu berharap sama hal itu aja, kita berharap sama hal itu atau berharap sama manusianya, berharap sama sesuatunya itu. Padahal ini kita bahas secara sisi rohani ya, biar Iya. agak rohani dikit. Bagus. Oke lah. Maksudnya ini bukan sosok rohani atau apa, tapi memang faktanya memang kita itu harus taruh pengharapan kita itu ya sama Tuhan gitu. Karena kalau kita taruh itu tuh yang paling ngejaga kita deh. Pengharapan kita itu dari mana sih? Dari hubungan kita sama Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca. Itu tuh menguatkan kita. Di situ juga terkandung janji-janjinya Tuhan. Itu kan jadi pengharapan buat kita. Kalau kita bener-bener berharapnya sama Tuhan, sama pribadi yang tepat, itu tuh kita nggak akan pernah kecewa. Tapi harus digarisbawahin, kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Kita harus bangun hubungan dulu sama Tuhan kita. Kalau misalnya kita nggak bangun hubungan sama Tuhan, kita nggak tahu Tuhan siapa, cuman tahu Tuhan, ya udah Tuhan gitu yang nyiptain gue, nyiptain lo gitu. Tapi lo nggak tahu pribadinya sampai kedalaman hatinya. Ketika lo nggak dapetin apa yang lo mau, lu ujung-ujungnya nyalahin Tuhan, ujung-ujungnya lu kecewa juga sama Tuhan. Jadi sama aja kan. Jadi sebenarnya jangan cuman lu fokus. Jadi cara menjaganya adalah ya lu bangun hubungan sama, ketika lo punya sesuatu yang lo harapkan, ketika lo punya sesuatu yang lo ekspektasikan, lo juga harus punya hubungan sama Tuhan. Lo juga harus taruh harapan lo sama Tuhan gitu. Karena ya di firman juga dibilang kok kalau kita mengandalkan manusia itu terkutuk gitu. Kalau kita ngandelin manusia ya percuma, lo akan kecewa gitu. Dan lo harus siapin hati lo, karena dikecewakan itu pasti. Tapi kalau merasa kecewa itu pilihan. Nah, kalau lo memilih untuk kecewa, ya udah lu akan gitu terus, lu akan kecewa terus, lu akan sedih terus, lu akan sakit hati terus, lu akan berlarut-larut sampai tadi yang masih bilang kan akan ke bawah-bawah. Iya, ke bawah-bawah malah merembet-merembet jadi hancur semuanya. Jadi berdampak gitu ya. Iya, buat jadi kita. berdampak yang gak baik gitu buat Iya. semuanya. Betul. Gitu sih, itu sih cara menjaganya kalau menurut gue. Iya, bener banget ya teman-teman. Jadi sering banget kita tuh cuma fokus sama ekspektasi kita, cuman fokus apa yang menjadi tujuan kita, tapi kita nggak nyiapin hati kita gitu. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan apa yang nggak sesuai sama ekspektasi kita bakal ya ngerasa kecewa, bahkan ujung-ujungnya nyalahin Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok gue mau ini tapi Tuhan gak kasih gitu, kenapa Tuhan hidup gue tuh gini banget, padahal sebelumnya aja dia cuman fokus sama apa yang dia tuju dan gak menaruh harapannya sama Tuhan. Jadi pas gak mendapatkan apa yang dia mau, ya dia kecewa gitu. Jadi kita tetap harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kalau misalkan kita naruh harapan kita kepada manusia, sama aja kita juga dikecewakan. Karena pada dasarnya tuh manusia itu mengecewakan. Cuman Tuhan yang gak akan mengecewakan kita. Jadi kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan jangan fokus sama apa yang jadi ekspektasi kita. Oke. Untuk pembahasan hari ini tentang kekecewaan, apa aja sih yang bisa kita ambil, apa aja sih yang bisa kita ambil gitu kesimpulannya untuk teman-teman genmate nih, untuk teman-teman genmate yang mungkin lagi kecewa. Teman-teman genmate juga pasti ya ngalamin yang namanya kecewa pastikan. Nah, gimana nih menurut Kak Cika dan Kamal sih nih, apa aja sih pembahasan hari ini tuh tentang kekecewaan? Dari Kamal sih dulu. Oke, yang pengen kita hal-hal yang dapat kita ambil dari pembahasan kita tadi itu tentang kekecewaan itu, yang pertama mungkin kita harus belajar dari pengalaman apa yang kita lewati, dari kekecewaan apa yang kita lalui, karena itu akan bakalan menguatkan kita juga. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa nyalain diri sendiri, karena itu berdampak juga buat kita, buat diri kita, buat orang lain juga. Jadi kita tetap jangan pernah mengeluh dan jangan pernah nyalain diri sendiri. Mungkin itu sih. Intinya jangan ngerasa nyalahin diri sendiri terus. Pokoknya jangan mengeluh juga, jangan putus asa karena kita udah ngalamin sesuatu hal yang bikin kita kecewa, terus kita langsung kayak
ah udahlah gitu, Iya, kayak betul. udah nyerah aja lah, udah gini aja lah, udah gini-gini aja lah gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi harus terus maju karena hidup ini kan terus berjalan ya, nggak stuck di situ-situ aja. Kalau kita terus-terusan ngerasa kecewa, kita bakalan stuck di situ-situ aja gitu. Iya, dan jadikan itu pengalaman yang baru buat kedepannya juga. Iya benar, jadikan masa lalu itu ya pelajaran buat kita ke depannya jadi lebih baik lagi gitu. Nah kalau menurut Kak Cika gimana nih? Oke, dari pembahasan kali ini tuh menarik banget sih pembahasan kita hari ini tentang kecewaan, karena yang tadi kayak dari Fana yang bilang di awal, itu tuh udah jadi udah jadi problematika anak-anak zaman sekarang nggak sih, Problematika anak banget. muda tentunya terutama gitu, kecewa. Tapi yang tadi gue bilang, kecewa itu tuh dikecewakan, mengecewakan itu tuh pasti dalam hidup, nggak mungkin enggak. Tapi untuk menjadi kecewa itu tuh pilihan. Nah kalau misalnya terus mungkin dari kalian ada yang bilang, oh berarti kita nggak usah taruh harapan kita, ekspektasi kita tinggi-tinggi dong ya Kak, nanti kita kalau jatuh sakit gitu kan, lebih sakit gitu kalau terlalu tinggi, pas kita nggak dapat, kita jatuh sakit gitu, sakitnya banget. Ya nggak juga, kalau misalnya ekspektasi lo segitu, lo jadi standar tuh segitu-segitu aja. Jadi maksudnya lu nggak apa-apa punya ekspektasi tinggi, setinggi-tingginya, lu mimpi setinggi-tingginya, tapi lu juga siapin hati lo, yang tadi udah gue juga singgung, lu siapin hati lo ketika itu nggak terjadi dalam hidup lo gitu. Kita ada lah contoh nih ya, contoh misalnya anak-anak zaman sekarang, apa sih yang lagi anak-anak muda alamin nih, misalnya yang masuk ke universitas gitu, masuk ke universitas dari SMA mau masuk ke universitas, ya lu harus set ekspektasi lo yang tinggi dong, set harapan lo yang tinggi. Oh gue mau masuk universitas A, B, C, D yang tinggi gitu, di luar negeri kayak mau universitas negeri kayak, supaya apa? Supaya itu tuh mendorong lu, memicu lu untuk, oh gue semangat nih, lu belajar yang bener, mati-matian semangat untuk mencapai hal itu gitu. Tapi lu juga siapin kalau misalnya itu gak terjadi dan lu gak dapetin itu, karena balik lagi, hidup kita ini dalam kontrolnya Tuhan, hidup kita ini ada dalam rencananya Tuhan, dan di firman juga dibilang, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi semuanya itu udah Tuhan atur nih. Jadi kalaupun emang nggak dapet, ya udah gitu, tapi bukan berarti lo nggak boleh berekspektasi tinggi loh ya. Jadi lo harus tetap punya harapan yang tinggi, setinggi tingginya, tapi lo siapin hati lo juga ketika itu nggak terjadi dalam hidup lo gitu. Iya benar. Jadi tetap ya kita tuh harus punya mimpi yang tinggi. Kita harus bermimpi setinggi tingginya. Jangan karena kita tahu nih takut dikecewain, takut nggak sesuai sama ekspektasi kita jadi punya ekspektasi segitu aja. Iya, gitu. harapan lo segitu aja. Kita tetap harus punya ekspektasi yang tinggi, mimpi yang tinggi gitu, punya harapan yang sebesar-besarnya, tapi kita harus siapkan hati kita juga. Jadi kita tahu nih, misalkan kita nanti gak dapet, kita harus terima, bisa berdamai sama diri sendiri. Bisa berdamai dengan diri sendiri. Pokoknya bisa nerima apapun hasilnya gitu, bisa nerima apapun hasilnya. Jangan jadi kecewa, jangan jadi putus asa, karena banyak banget anak muda yang udah nggak sesuai sama harapannya mencapai sesuatu tuh kayak udahlah gitu, langsung pasrah ya. Iya, langsung pasrah, langsung putus asa, langsung nggak mau berusaha lagi untuk bermimpi lagi gitu. Malah lebih parahnya lagi, suka ada yang sampai mungkin stres, depresi atau apa, bener, banyak kayak banget, gitu kan. banyak banget kali anak jadi muda. Banyak banget anak muda zaman sekarang tuh jadi pelariannya tuh ya hal-hal yang nggak baik. Iya, hal yang nggak baik, kayak obat-obatan buat nenangin dirinya, merokok, atau datang ke tempat-tempat yang nggak berdampak baik buat dia gitu. Jadi banyak anak-anak muda yang larinya ke sana. Nah, Kak Cika dan Kamal sini, apa sih harapan kalian untuk sobat Genmate yang mungkin sekarang lagi ngalamin yang namanya kecewa gitu? Mungkin ada pesan-pesan gitu untuk mereka, mungkin dari Kak Cika dulu. Oke, kalau dari gue, buat teman-teman, buat Genmate yang lagi ngerasa kecewa, dikecewakan, atau merasa gue habis mengecewakan seseorang, itu gak apa-apa, itu hidup, itu proses yang bener. Mungkin memang harus dijalanin gitu kan. Tapi jangan berlarut-larut, jangan lu hidup di situ aja. Kayak tadi Ivana juga bilang, hidup itu akan terus berjalan kan, gak ngestak gitu. Jadinya lo, yang tadi gue juga bilang,
menjadi kecewa itu tuh pilihan. Jadi pilihan lo nih, lo mau jadi kecewa atau enggak, karena kalau masalah dikecewain itu tuh pasti gitu. Tapi menjadi kecewa itu pilihan. Nah, jadi sekarang kalau lo lagi kecewa, yuk berdoa, yuk kita berdamai, terima gitu, berdamai sama diri sendiri. Ingat aja hal yang terjadi itu ngebuat kita tuh level up gitu. Kalau kita keluar dari rasa kecewaan itu kita tuh standar hidup itu tuh bisa lebih tinggi lagi gitu. Lu bisa lebih dewasa, lu bisa level up gitu. Dan jangan lupa bangun hubungan sama Tuhan itu, dan bukan cuma bangun hubungan sama Tuhan, tapi kita juga harus ada di komunitas yang kita harus ada di wadah yang tepat nih, teman-teman. Ini nih yang lebih penting banget. Ini penting banget nih. Karena kadang-kadang kita kecewa, kita struggle sendiri doang gitu kan. Sedih sendiri, jadinya playing victim gitu, nyalahin orang, nyalahin hal-hal yang kita yang nggak sesuai ekspektasi kita. Tapi kalau kita ada di wadah yang tepat, kita bisa sharing, kita bisa cerita, bisa saling ngedoain. Jadi kita tuh kuat gitu. Itu tuh saling menguatkan. Dan gue yakin percaya kok orang-orang yang Tuhan kirimin buat orang-orang yang ada sama kita nih, orang-orang yang baik yang sama kita, itu Tuhan yang kirimin untuk kita gitu, untuk kita tetap kuat ngadepin kekecewaan yang terjadi gitu. Iya, jadi intinya tadi bangun hubungan sama Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita menyerahkan seluruh harapan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang nggak pernah ngecewain kita. Betul. Nah, dan yang paling penting nih, kita harus ada di wadah yang tepat, yang baik. Maksudnya lingkungan yang baik, kayak komunitas kita nih, Kairos Youth Community. Oke. Ya dong. Coba masih jelasin Kairos Youth Community apa? Oke, Kairos Youth Community itu adalah komunitasnya kita. Kairos Youth itu kumpulan pemuda-pemuda yang banyaklah senior-senior yang senior kita. Kita sharing bareng, saling ibadah menguatkan, bareng, muji Tuhan bareng, saling Tuhan nguatin. Dan ibadahnya itu di setiap hari Sabtu jam 6. Jadi buat teman-teman jangan lupa IG-nya di follow ya di bawah sini. Iya, Kairos Youth sih. Kairos Youth sih. Buat teman-teman yang bingung nih kalau mau sharing ke siapa ya, atau belum punya komunitas di mana gitu, bisa nih join di kita nih. Kita terbuka banget, terbuka untuk umum. Kita nih lihat nih, cewek-cewek di sini bisa nih. Masa kalian gak tertarik nih? Masa nggak tertarik nih dengan sharing-sharing dengan kita gitu? Belum lagi nanti ada cowok-cowok yang ganteng, kece-kece, ganteng-ganteng kece. gitu. Udah, pokoknya nggak nyesel deh kalian join sama kita. Ya gitu. betul. Gitu. Okay. Ya pokoknya pantengin aja Instagram kita ya, follow di Kairos Youth sih. Dan podcast ini juga bisa kalian dengerin di Spotify, kita Kairos Youth Community. Jadi bisa dengerin di YouTube dan di Spotify. Oke, teman-teman, sekian untuk bahasan kita kali ini. Terus saksikan podcast kita Kairos Youth Community untuk episode selanjutnya gitu. Nyalakan notifikasinya nih kalau perlu nih. Jangan lupa like, comment and subscribe. Oke. See you teman-teman. God bless you.